dikenal dengan Putera, merupakan organisasi yang dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti propaganda sebelumnya. Propaganda sebelumnya yaitu adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dikenal sebagai simbol, yaitu Jepang sebagai cahaya Asia, Jepang sebagai pelindung Asia, dan Jepang sebagai pemimpin Asia. Namun sayangnya propaganda Gerakan 3A ini tuh tidak dapat menarik simpati dari rakyat Indonesia. Maka dari itu, Jepang membentuk organisasi baru, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, dengan menggandeng tokoh-tokoh yang berpengaruh pada kala itu dan dikenal sebagai empat serangkai. Empat serangkai ini yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Nah, empat serangkai ini memanfaatkan Pusat Tenaga Rakyat untuk menyebarkan serta menanamkan rasa nasionalisme atau cinta kepada tanah air bagi rakyat. Kemudian menanamkan rasa persatuan dan menyebarkan pemahaman mengenai politik. Nah, organisasi Pusat Tenaga Rakyat juga ini adalah organisasi yang fleksibel, artinya mencakup seluruh bidang baik politik maupun non-politik. Tujuan organisasi Pusat Tenaga Rakyat dibentuk dalam sudut pandang Jepang yang pertama, yaitu sebagai pengganti propaganda Gerakan 3A yang telah gagal. Yang kedua itu untuk menarik simpati rakyat Indonesia dalam membantu kepentingan Jepang. Yang ketiga yaitu untuk mengumpulkan tenaga rakyat Indonesia dalam pertahanan Jepang ketika melawan sekutu. Nah, kemudian dalam sudut pandang empat tokoh serangkai tersebut, organisasi Pusat Tenaga Rakyat dijadikan sebagai tempat untuk menanamkan rasa nasionalisme atau cinta kepada tanah air serta mempersiapkan rakyat Indonesia untuk kemerdekaannya. Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tahun 1943, lebih tepatnya di tanggal 3 Maret oleh Jepang sebagai pengganti propaganda Gerakan 3A yang telah gagal. Kemudian Jepang membentuk organisasi ini dengan cara mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang penting pada kala itu, yaitu dikenal dengan empat serangkai. Empat serangkai ini ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Empat tokoh serangkai ini aktif dalam menyebarkan rasa nasionalisme atau cinta kepada tanah air, kemudian persatuan serta semangat perjuangan kepada rakyat-rakyat Indonesia melalui pidato-pidatonya, melalui radio, melalui surat kabar, ataupun melalui gerakan organisasi lainnya. Alhasil, Pusat Tenaga Rakyat ini dijadikan tempat atau alat komunikasi secara langsung dari tokoh kepada masyarakat. Lalu masyarakat juga mendapatkan pengalaman organisasi maupun administrasi dari organisasi ini, serta secara tidak langsung organisasi ini juga tuh membentuk semangat nasionalisme atau cinta kepada tanah air. Kemudian Jepang juga memanfaatkan Pusat Tenaga Rakyat ini untuk mengumpulkan serta menggerakkan tenaga rakyat Indonesia dalam kebijakan Romusa. Jadi Romusa ini adalah sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia untuk memuaskan keinginan Jepang. Jadi banyak rakyat Indonesia pada kala itu tuh disuruh membangun jalanan, membangun rel kereta ataupun pelabuhan untuk kepentingannya Jepang. Namun sayangnya dalam kebijakan Romusa ini tuh banyak rakyat Indonesia tidak diberikan upah yang layak. Alhasil banyak sekali masyarakat yang mengalami kemiskinan, kemudian banyak yang jatuh sakit, dan ada yang juga meninggal dikarenakan tidak ada upah atau timbal balik yang layak bagi rakyat Indonesia. Kita kembali melihat tindakan yang telah dilakukan oleh empat tokoh serangkai yang aktif untuk menyebarkan rasa nasionalisme kepada masyarakat dan juga memanfaatkan organisasi ini tuh sebagai alat komunikasi. Melihat hal tersebut, Jepang merasa bahwa organisasi Pusat Tenaga Rakyat itu lebih menguntungkan bagi masyarakat Indonesia dibanding Jepang. Maka dari itu, di tahun 1944, Jepang membubarkan Pusat Tenaga Rakyat, kemudian membentuk organisasi baru, yaitu Jawa Hokkaido yang dipimpin langsung oleh Jepang tanpa melibatkan rakyat ataupun tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Tokoh-tokoh yang
yang terlibat dalam Pusat Tenaga Rakyat ini ada 4. Yang pertama ada Insinyur Soekarno yang aktif dalam berpidato. Yang kedua ada Muhammad Hatta yang aktif dalam berpikir serta mengatur organisasi. Yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara yang ahli dalam bidang pendidikan serta budaya. Kemudian ada Kiai Haji Mas Mansur yang aktif dalam dunia agama serta dunia sosial. Pusat Tenaga Rakyat sudah jelas tidak ada lagi dikarenakan di tahun 1944 Jepang telah membubarkannya, kemudian mengganti ke Jawa Hokkaido. Meskipun begitu, Pusat Tenaga Rakyat masih mempunyai impact atau dampak yang cukup besar bagi rakyat Indonesia dikarenakan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian persatuan dan pengalaman mengenai organisasi ataupun administrasi.